Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahma Mulyani, NPMD 1A0171027. Di sini dalam memenuhi tugas analisis kebijakan, saya akan menerangkan mengenai evaluasi program sebagai teknik analisis pembangunan. Baiklah, adapun pembangunan sebagai proses manajemen dari program-program, yaitu diantaranya yang pertama planning. Planning merupakan pemilihan atau penetapan tujuan serta penentuan strategi kebijaksanaan program yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu implementing. Implementing yaitu artinya tindak lanjut dari sebuah perencanaan, yaitu melaksanakan rencana serta tahapannya ke dalam sebuah aksi atau tindakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu controlling. Controlling yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan program berjalan mengikuti rencana yang telah ditetapkan dan menuju pada sasaran yang harus dicapai. Yang terakhir yaitu evaluating. Evaluating adalah menilai semua kegiatan untuk menentukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya tujuan sesuai dengan perencanaan di awal program. Dalam hal ini, kita membahas mengenai evaluasi program. Nah, definisi dari evaluasi itu sendiri yaitu kegiatan untuk membandingkan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang terlaksana. Proses menentukan nilai suatu keadaan dari nilai yang seharusnya. Definisi dari evaluasi program yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Kegiatan untuk melihat keadaan dari sebuah program berdasarkan ukuran yang dipersyaratkan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan masukan atau feedback. Menurut Brinkerhoff, evaluasi program yaitu pertama, proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terrealisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, perbandingan kinerja dengan patokan-patokan tertentu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan. Yang keempat, yaitu penilaian tentang harga dan kualitas. Yang kelima, yaitu ukuran pilih yang dikembangkan, dengan itu masing-masing tujuan ditentukan. Lalu yang terakhir yaitu investigasi sistematis mengenai nilai atau kualitas suatu objek. Adapun definisi evaluasi program menurut Rudman yaitu penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dari hasil program untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Bigman berpendapat bahwa ada beberapa pemakaian evaluasi program, yaitu diantaranya yang pertama untuk menentukan apakah tujuan dapat dicapai dan seberapa jauh dapat dicapai. Yang kedua, untuk menentukan alasan keberhasilan dan kegagalan secara khusus tujuan suatu program. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan prinsip yang melandasi keberhasilan program. Yang keempat, yaitu untuk melakukan eksperimen-eksperimen dengan teknik-teknik tertentu guna meningkatkan efektivitas. Yang kelima, yaitu untuk meletakkan dasar guna melakukan penelitian lanjutan atas dasar keberhasilan alternatif teknik yang digunakan. Yang keenam, yaitu untuk merumuskan kembali cara yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan dan bahkan merumuskan kembali subtujuan sesuai dengan temuan penelitian. Selain itu, Isaac dan William menyatakan bahwa evaluasi program menyandarkan dan mewujudkan 3 rangkaian tahapan, yaitu yang pertama, tujuan. Nyatakan secara jelas dan spesifik masing-masing tujuan satu, termasuk yang bisa diukur dan diamati. Kedua yaitu sarana, rencanakan sebagai strategi dan aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai masing-masing tujuan. Yang ketiga yaitu ukuran, pilih dan kembangkan ukuran-ukuran yang dengan itu masing-masing tujuan akan ditentukan. Adapun model-model evaluasi program yaitu yang pertama, goal oriented evaluation, yaitu evaluasi berkesinambungan dan terus-menerus selama program berlangsung dalam rangka mengawal ketercapaian tujuan program. Yang kedua yaitu goal-free evaluation, evaluasi untuk mengetahui hasil-hasil positif dan negatif dari adanya sebuah program.
Yang ketiga yaitu summative evaluation, yaitu evaluasi untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai di akhir program sesuai dengan hasil akhir yang direncanakan. Yang keempat yaitu formative evaluation, yaitu evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan tahapan program sama dengan tahapan yang direncanakan. Yang kelima yaitu continuous evaluation, yaitu evaluasi untuk yang dilakukan dengan membandingkan sebuah program dengan program lainnya yang serupa. Yang keenam yaitu Alkene evaluation, yaitu evaluasi terintegrasi yang dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu need assessment, program planning, formative evaluation, summative evaluation. Yang kelima yaitu impact analysis. Yang ketujuh yaitu context input proses product evaluation, yaitu evaluasi terintegrasi yang dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu evaluasi kondisi awal, evaluasi proses, yang ketiga yaitu evaluasi hasil. Yang kedelapan yaitu discrepancy evaluation, yaitu evaluasi terhadap kesenjangan antara standar yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan program dengan realita implementasi dari program tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.